Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Dan kami dari kelas ekonomi pembangunan, baiklah. Dan saya sini sebagai moderator dan anggota kelompok kami bernama Muhammad Ridwan Rashid dan Muhammad Kadapi. Baiklah, akan saya share screen dari PPT-nya dari awal. Oke, apakah sudah terlihat PPT-nya? Oke, Terlihat. baik. Pembangunan UMKM. Definisi UMKM. Menteri Negara Koperasi dan UMKM. UMKM adalah usaha kecil termasuk usaha mikro, merupakan suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun perbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya. 200 juta atau mempunyai hasil penjualan rata-rata per tahun itu 1 miliar. Dan usaha tersebut berdiri sendiri. Itu adalah definisi UMKM. Selanjutnya, maaf. Selanjutnya usaha kecil mikro. Usaha kecil mikro itu dibagi menjadi 4. Yang pertama milik individu atau WNI, yang kedua berbadan hukum, yang ketiga kekayaan bersih maksimal itu 200 juta. Dan yang terakhir hasil penjualan atau nilai omset rata-rata itu 1 miliar per tahun. Usaha menengah. Usaha menengah adalah badan usaha milik negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta sampai dengan 10 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Klasifikasi Klasifikasi usaha dilihat dari nilai kekayaannya. Berikut adalah tabel nilai kekayaan. Bisa dilihat di sini adalah usaha kecil dan mikro itu mempunyai nilai maksimal 200 juta. Usaha menengah kurang lebih 200 juta sampai dengan 10 miliar. Usaha besar itu di atas 10 miliar. Dan selanjutnya adalah Biro Pusat Statistik atau BPS. Usaha kecil adalah perusahaan, baik yang berbadan hukum atau tidak, yang mempunyai tenaga kerja 5-9 orang, termasuk pemilik usaha atau pengusaha. Selanjutnya adalah klasifikasi usaha dilihat dari jumlah tenaga kerjanya. Di dalam tabel ini bisa kita lihat bahwa jumlah tenaga kerja itu dibagi menjadi 3 lagi ya. Usaha kecil dan mikro itu berkisar 1-4 orang. Kalau usaha menengah biasanya itu ada 22-99 orang yang bekerja di sana. Dan yang terakhir itu usaha besar itu di atas 99 orang. Ini data yang kami telah. Selanjutnya Departemen Industri dan Perdagangan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1945, usaha kecil merupakan bagian dari industri dan dagang kecil yang merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun satu badan. Bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial. Yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak itu 200 juta dan mempunyai nilai penjualan sampai dengan 1 miliar rupiah atau kurang per tahunnya. Nah, contoh-contoh UMKM. Contoh-contoh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Contoh-contoh. teman saya, MK Devi. Untuk MK Devi dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Contoh-contoh UMKM adalah petani tuna lahan, nelayan tanpa perahu, industri kecil atau skala rumah tangga, usaha kerajinan tangan, pedagang kecil atau asongan,
dan pengecer koran, dan seterusnya. Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh UMKM antara lain adalah masalah internal. 1. Rendahnya profesionalisme tenaga pengolah usaha UMKM. 2. Keterbatasan modal dan akses terhadap pasar dan perbankan. 3. Kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang. Next. Masalah eksternal. 1. Iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil. 2. Kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkannya. 3. Kurangnya dukungan. 4. Masih kurangnya bimbingan, manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Next. UMKM sebagai sebuah organisasi ekonomi atau bisnis memiliki ciri spesifik. Struktur ekonomi organisasi sangat sederhana, mempunyai karakter khas, tanpa elaborasi, tanpa staf yang berlebihan, pembagian kerja yang lentur. Memiliki hierarki manajemen yang kecil. Sedikit aktivitas yang diformalkan. Next. Sangat sedikit yang menggunakan proses perencanaan, jarang memberikan pelatihan terhadap karyawan, jumlah karyawan sedikit, pengusaha sulit membedakan aset pribadi dan aset perusahaan. Sistem akuntansi kurang baik, biasanya bahkan tidak memiliki pembukuan. Faktor-faktor penyebab kegagalan sektor industri untuk berkembang. 1. Poor decision making ability, yakni lemahnya kemampuan dalam mengambil keputusan. 2. Manajemen incompetence, yakni ketidakmampuan manajemen. 3. Lack of experience, yakni kurang berpengalaman. 4. Poor financial control, yaitu lemahnya pengawasan terhadap keuangan. Next. 5. Deterioration of working capital, yakni kemerosotan posisi modal kerja. 6. Declining sales, artinya sering menemukan penurunan pada volume penjualan. 7. Declining profit, yaitu buruknya manajemen mendorong terjadinya penurunan laba atau keuntungan. 8. Increasing debt, sebaliknya hutang terus meningkat. Next. Kendala-kendala lain yang mempengaruhi sulitnya pengembangan UMKM adalah adanya pemikiran-pemikiran atau mitos yang salah kaprah. Antara lain, 1. Mitos akan adanya kecenderungan pemikiran bahwa alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut dimensi rasional lebih penting daripada dimensi moral. Dimensi material lebih pada dimensi institusional, dan dimensi ekonomi lebih penting daripada dimensi sosialnya. Next. 2. Mitos bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas atau top down lebih mudah dan lebih baik daripada pembangunan dengan pendekatan dari bawah atau bottom up yang berasal dari aspirasi pembangunan diangkat grassroots. 3. Mitos bahwa pembangunan masyarakat lebih membutuhkan bantuan material atau fisik daripada bantuan keterampilan teknis dan manajerial. 4. Mitos bahwa pengetahuan
dan teknologi impor selalu lebih baik daripada teknologi tradisional. 5. Mitos bahwa kelembagaan lokal cenderung tidak efisien, bahkan tidak efektif, serta menghambat proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri. 6. Mitos bahwa masyarakat di lapisan bawah tidak tahu akan apa yang diperlukan dan bagaimana memperbaiki nasibnya. 7. Mitos bahwa berbagai kemiskinan yang terjadi merupakan akibat ketidakmampuan, kebodohan, dan kemalasan orang miskin sendiri. Next. 8. Mitos bahwa efisiensi merupakan tujuan utama pembangunan dan tujuan dari alokasi sumber daya masyarakat. 9. Mitos bahwa sektor pertanian dan pedesaan merupakan sektor yang inferior, tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa pengambilan investasi yang panjang, sehingga tidak perlu diprioritaskan pengembangannya. 10. Mitos keseimbangan dalam akses dan kepemilikan sumber daya pembangunan merupakan syarat penting untuk melakukan perubahan. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi kelompok dari kelompok 12 yang materinya adalah pembangunan UMKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai, Wak. Oke, tinggal aku nih, Mbak. Aku save, terus aku upload itu. Oke, Wak. Makasih, Wak. Aku end dulu. Oke, Wak. Thank you, Wak. Oke, Wak. Thank you, Wak. Oke, assalamualaikum, Wak.